Halo, Bi, ini saat ini kita coba lihat review ya, perusahaan yang kamu beli lagi kemarin tuh, Bumi Resources. Ya biar tahu aja gimana mengenai Bumi, kamu belinya itu karena apa. Ini mungkin sedikit informasi dan nanti di belakang itu ada kita bahas chartnya juga. Nih ya, kita lihat Bumi Resources itu adalah perusahaan batu bara. Nah, kita coba lihat di data RTI-nya. Nih, Bumi Resources itu perdagangan kemarin seperti ini. Ya 5 tahun tadi chartnya ya. Terus ini juga perdagangan asing tuh jual. Nah, tuh kelihatan ya. Terus ini balance sheet annual reportnya. Nah, ini profilnya ini. Kita lihat ya. Ini listingnya di 1990. Dulu awal-awal ada harganya 4.500. Pemiliknya terbesar adalah 20% ini HSBC Fund, SVS AC, terus Bambang Sihono 5%, dan terbesar adalah masyarakat 74%. Bayangin ini sahamnya ada di masyarakat sebesar 74%. Mungkin karena nggak bisa jual, rugi, akhirnya disimpan aja terus. Oke, terus ini presiden komisaris direkturnya ada Tari Hudaya, terus direkturnya dari Bakri ya, keluarga Bakri ini punyanya keluarga Bakri. Lalu dari pendapatannya, labanya, ini kita lihat nih, labanya dalam tahun 2020 itu masih minus. Di 2019, 2020, 2020-nya minus. Kita belum tahu yang Q4-nya seperti apa. Terus market cap-nya ada 4,8 triliun. Nah, kita lihat lagi yang lebih uniknya itu di sini adalah equity-nya atau modalnya udah negatif. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang berjalan dengan hutang. Jadi kita kayak nggak punya uang, tapi hutangnya besar. Coba kita lihat nanti DER-nya berapa persen ya. DER-nya tuh, dividen nggak ada kosongnya. Nah ini DER-nya minus 800%. Jadi hutangnya itu lebih besar daripada modalnya. Gitu loh. Nah, dan dia nggak pernah memberi dividen. Jadi kalau misalnya kita membeli perusahaan ini lebih karena harapan dia akan membaik dan dia akan mendapatkan pendapatan yang bagus dengan meningkatnya harga batu bara, dan jangan harap mendapat dividen di sini karena kalaupun ada keuntungan, kemungkinan keuntungannya itu untuk membayar hutang lebih dahulu. Oke, nah ini terus kita coba lihat ya, karena dia perusahaan batu bara, kita harus mereview ke apa yang dijual. Yang dijual adalah batu bara. Nah ini kita lihat harga batu baranya memang sedang naik. Makanya kalau kita perhatikan banyak saham-saham batu bara seperti Adro, PTBA, Doit, dan lain sebagainya itu pada naik karena yang mereka jual naik. Jadi banyak yang membeli. Seperti Cina, India, mungkin mereka sudah mulai berproduksi, berkegiatan sehingga dia butuh energi dan ini mulai dibeli dan harganya akhirnya naik. Dan kita lihat siklus ini terjadi di awal juga di 2016. Kita coba lihat harga saham Bumi ya. Ini sayang kalau dari chart Nexus ini hanya sampai 3 tahun belakang 2018. Kalau kita coba lihat pakai menggunakan online trading saya ini iPod,
dia bisa sampai 2016. Nah, ini 2016 sudah mulai naik lagi harga bumi ya. Dari sama 50 sampai ke 500. Kita lihat di apa tadi di harga namanya batu baranya ya. Di 2016 dia mulai naik tinggi. Itu juga saham bumi, mungkin saham-saham batu bara yang lain juga pada naik. Kita bisa lihat lagi sendiri nanti ya. Nah, ini naik terus dan akhirnya setelah dia turun si saham apa batu baranya turun, saham bumi pun ikut turun. Nah, iya, oke. Tahu login-login. Nah, ini ya kan dari 2018 2016 dia turun lagi kembali ke 50 dan dia mulai naik lagi. Nah, ini kita lihat ya, dia sudah mulai naik lagi sampai ke atas sini. Kita coba lihat yang lebih, saya lebih suka pakai chart Nexus. Nah, ini ya, kita lihat dia tren turunnya sudah patah nih kalau lihat ya. Ini harganya tuh cenderung turun sebelumnya sampai ke 50 dan pada saat 50 dia mulai naik. Nah, kemungkinan naiknya juga karena memang eh, harga batu baranya itu mulai naik, akhirnya saham ini pun dilirik oleh investor. Nah, ini kita coba lihat mulai di September 2020 dia sudah mulai bergejolak dan turun lagi begitu ya. Jadi pada saat dia naik ini ada satu resisten yang dicoba tebus tapi nggak bisa, dia akhirnya kembali ke 50. Begitu sampai ke sini. Nah, terakhir itu di tanggal 23 November ya. Ini dia mulai naik lagi. Kalau kita perhatiin, ini ada yang warna merah ini, dia naik sedikit. Nah, ini dia terus di close tutup 50 kembali. Nah, ini jadi satu tanda bahwa sudah mulai naik. Nah, pada tanggal 23-nya dia naik hijau closing sampai ke uh, resisten yang ini ya, resisten yang terjadi cukup lama ini dari bulan September. Dan pada saat sideway ini mungkin sudah mulai dibeli sedikit-sedikit, akhirnya terkumpul pada saat ada berita tentang batu bara yang dibeli oleh Cina dalam jumlah besar. Ini membuat harga saham ini melonjak dan dia pada keesokannya juga naik terus naik. Biasa kalau sudah mulai naik ini banyak yang beli sampai jenuh. Nah, ini di sini adalah namanya resistennya. Coba kita tarik garis resisten bumi ini di sini. Nah, sampai sini mentok. Mulai pada jualan. Nah, sampai dasarnya di mana? Mau mendekati garis. Nah, kalau ini garis biru ini kan yang miring tadi dari ujung. Kita lihat. Nah, tuh lihat. Yang miring yang ini nih. Jadi apa? Resisten yang downtrend yang ke bawah dan dia berfungsi lagi sebagai support nih sampai ketemu titik ini ya mantul lagi dengan sangat cepat. Sampai sini mulai ada yang jual lagi karena di sini memang ada resisten. Sampai di sini di maintain harganya cuma sampai di sini. Nah, ini ya. Nanti garis ini pun menjadi batasan di sebelah depannya kan ya. Tuh. Dia sudah menembus ke yang garis ini, dia mentok dan besoknya naik lagi. Dan ini menjadi support yang kuat untuk ke depan.
yang tembus sini tetap masih ada yang jual terus begitu. Nah ini titik low-nya ini tidak ketemu lagi, dia makin tinggi, ini jadi supportnya juga nih. Nah sampai sini dia naik. Ini juga kalau kita lihat ke sana pasti ada ada apa namanya, ada hubungannya apa ke historical. Kita cek ya, nih garis putus-putus tuh, lihat di sini ada nih, ada garis yang pernah menjadi support waktu dia turun dan naik. Itu juga pas naik sini ada banyak pergerakan harga yang cukup sering di ini, dan ini jadi sensasi. Kita nggak tahu ya kalau lihat dari harga batu baranya ini kan dia juga di sini ada resisten nih. Kalau kita yang garis merah ini resisten yang waktu itu pernah jadi support pada saat harga ada di atasnya. Turun, karena ini naik. Terus dia turun lagi karena ini naik lagi. Nah, apakah di sini dia akan tembus ke sana kalau COVID-nya nanti hilang atau berkurang dan orang butuh energi serta batu bara itu makin dibutuhkan? Ini sih bukan sesuatu yang mustahil untuk ditembus. Kemungkinan untuk ditembus ada. Kalaupun dia turun, dia mungkin ke yang warna kotak warna kuning ini untuk dia mulai naik lagi ke atas. Jadi untuk trade-nya sekarang itu lebih ke COVID ya, sama trade war. Teman trade war-nya juga karena Presiden AS-nya udah Biden, mungkin itu sudah tidak jadi seperti yang dulu lagi isunya. Tapi tetap aja kalau namanya dagang kan ada yang ada sesuatu, ada ancaman dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan harga batu baranya, dia akan kemungkinan akan, kalau saya yakin ini kemungkinan akan terus naik ke atas. Karena kita lihat dunia sudah mulai bergejolak, sudah mulai beraktivitas kembali. Nggak mungkin orang akan diam dan berusaha untuk mengalahkan COVID. Ini kalau permintaan akan batu bara terus meningkat, otomatis ini akan naik dan perusahaan-perusahaan batu bara itu akan mendapatkan income. Nah, kembali ke bumi ya. Ini kalau kita lihat pergerakan harga beberapa hari terakhir, kita lihat ya. Ini kalau kita teruskan, ini garis ini pun akan ketemu dan menjadi support di belakang. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat nih harga naik tinggi sampai ke atas, mentok di sini. Di sini karena mentok orang udah mulai jualan. Berusaha untuk naik lagi tapi nggak kuat, menciptakan lower high, dia turun terus ini. Nah pada saat ini kan kena auto reject bawah 7%. Ini volumenya kecil, nggak ada yang bisa keluar di sini, pasti mentok semua di sini. Jadi yang beli di sini tuh nggak bisa keluar kalau dia mau jual. Pada saat harga sudah turun dalam di sini, dia mulai ada yang beli lagi, sempat naik kan garisnya ya, kita lihat nih. Nah tuh lihat, ini sempat dibuka di harga 63, dia naik sampai ke 76, terus dia turun lagi, begitu turun terus sampai ke supportnya ini yang di 54 ini, yang merupakan support dari cukup lama, dan dia naik lagi dan sekarang dia tertahan di area ini, garis yang ini. Mau perhatikan ya, dia coba naik turun lagi, coba naik turun lagi. Jadi 54 ini support yang kuat. Kalau dia sampai tembus berarti dia akan tidur lagi ke 50. Tapi kalau dia besok berhasil naik ke atas sini, kemungkinan dia akan naik. Berdasarkan ini juga apa namanya, harga batu bara dan kondisi COVID ya. Kalau kondisi COVID-nya itu bagus, turun terus, dia akan naik. Tapi ingat ya, orang yang nyangkut di sini juga berusaha untuk keluar. Akhirnya
mungkin ini akan jadi satu area yang cukup panjang di harga ini. Yang mau beli sudah cukup naik dan turun lagi terus. Tapi itu sebenarnya lebih bagus kalau dia nggak turun dan tetap stay di sini. Pada saat dia mulai break ke atas, nah itu jadi apa, waktu yang bagus untuk namanya membeli saham ini lagi. Kalau kita mau trading, ini di sini kamu ambil stop lossnya. Kalau saya sih stop lossnya di sini. Kalau dia tembus ke bawah ini ya, ini nih. Nah ini di bawah 63 atau 60 lah kita buletin. Kalau saham ini turun di bawah 60, baiknya sih di ya. Tapi kalau selama dia nggak turun di bawah 60, keep it, terus biarin aja. Jadi pasang stop loss di bawah 60. Nanti pada saat dia naik lagi, kamu naikin, namanya jadi trailing stop. Nah, trailing stopnya di mana ya? Di garis-garis ini. Oke, ya itulah. Ya, mungkin kalau kita bicara mengenai apa review mengenai pergerakan harganya si saham Bumi. Oke, itu aja. Nanti mungkin kita buat terpisah trading, step by step trading dengan saham Bumi ini di video terpisah. Oke, gitu dulu ya.